Perkenalkan, nama saya Devi Ainonisa dengan NIM 253130120111. Saya dari Perbankan Syariah kelas A, semester 2. Di sini kalian pernah kepikiran gak sih kenapa di dalam Islam itu ada halal, haram, sunnah, ataupun ketika sakit itu diberikan keringanan? Nah, itu semua dipelajari di dalam usul fiqh. Jadi usul fiqh ini seperti dasar cara memahami hukum Islam. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini itu tentang sumber hukum, mukallaf, aliyah, dan juga penghalang hukum. Jadi awalnya itu para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam itu berasal dari Allah SWT yang disampaikan melalui Al-Quran, Sunnah, ataupun ijtihad ulama. Tetapi yang perlu diketahui, yang perlu digarisbawahi, bahwa para ulama ini tidak membuat hukum, tetapi mereka menjelaskan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi intinya itu hukum Islam berasal dari Allah SWT. Nah, ada yang menarik. Yang menariknya itu ada perbedaan pendapat di para ulama tentang bagaimana manusia mengetahui hukum Islam, hukum Allah. Nah, itu yang pertama ada golongan Asy'ariyah yang dimana mereka berpendapat bahwa manusia ini mengetahui hukum Islam berasal dari Rasul. Jadi sebelum adanya Rasul, manusia itu tidak ditetapkan hukum. Terus ada golongan kedua yaitu Mu'tazilah yang dimana mereka berpendapat bahwa sebenarnya akal manusia ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama itu menekankan tentang wahyu, yang kedua menekankan tentang kemampuan akal manusia. Lalu ada hukum syara, yang dimana hukum syara itu aturan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, seperti larangan dan perintah. Kalau larangan itu haram untuk dilakukan, seperti membunuh. Kalau perintah itu wajib untuk dilakukan, seperti mendirikan sholat. Jadi dengan adanya larangan dan perintah ini di Islam bertujuan untuk membuat kehidupan manusia itu berjalan menjadi lebih baik lagi. Terus ada syarat mahkum fiqh, yang dimana syarat pertama itu harus jelas supaya manusia paham. Terus yang kedua harus berasal dari Allah SWT. Terus yang ketiga, hukum itu harus memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia. Jadi tidak ada yang memberatkan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Terus a few moments later, dalam melakukan hukum itu kan pasti ada kesulitan. Nah, kesulitannya itu ada yang biasa seperti sholat atau puasa. Nah, itu perlu usaha untuk dilakukan, tapi tetap bisa dilakukan. Terus ada kesulitan yang besar seperti sakit, haid, atau perjalanan jauh. Nah, contohnya itu puasa. Kalau orang sakit itu boleh untuk tidak puasa terlebih dahulu, tetapi dia harus menggantikan di lain hari tetap. Nah, selanjutnya itu ada mukallaf, yang dimana mukallaf ini adalah orang yang sudah ditetapkan beban hukum, yang sudah dikenai beban hukum. Syaratnya itu harus mampu memahami hukum dan juga mempunyai akal yang baik. Jadi kalau tidak punya itu tidak dibebankan hukum yang sempurna. Seperti anak-anak, nah itu anak-anak belum dikenai tanggung jawab yang sempurna, yang sepenuhnya. Terus ada ahliyah. Ahliyah ini adalah kemampuan hukum. Ahliyah itu dibagi menjadi dua. Ada ahliyah al-wujub, yaitu kemampuan memiliki hak dan kewajiban seperti janin yang ada di dalam kandungan. Terus ada ahliyah al-ada, yang dimana itu adalah kemampuan seseorang melakukan tindakan hukum, seperti orang dewasa yang berakal itu memiliki kemampuan untuk melakukan hukum yang sempurna. Lalu terakhir ada penghalang hukum, di mana ada keadaan tertentu seseorang tidak bisa melakukan hukum yang sempurna gitu, yang normal. Jadi seperti penghalang alami, ada sakit atau ada haid
seperti itu. Terus ada penghalang karena perbuatan manusia seperti mabuk, seperti bercanda berlebihan dan lain-lain. Nah, mungkin kesimpulannya itu adalah usul fiqh. Usul fiqh itu hukum Islam yang bukan hanya sembarangan dibuat, tetapi juga ada dasar, tujuan, dan juga sesuai dengan kemampuan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.